Langsung di ini sama dia digoreng-goreng. Tapi Justin ini pun pelin-pelan, gak konsisten. Nanti kalau setelah digituin, mulai lagi dia nyerang Edis. Sama gobloknya. Tadi dia bersikukuh dia, tapi orang si Rosemary di situ, di siapa? Padahal ada firman Tuhan. Pendeta Di kan Komal dia. siapa? Pergaulan yang buruk Rosemary, Kak. merusak kebiasaan yang baik. Di Komalnya si Di Komal ya, siapa? si Maya tadi. Justin ada situ, si Justin, si Mayat, si Rosemary, si David, si John Deep, pokoknya orang-orang tuh di situ membahas tentang kemarin si Eddie sama si Justin. Nah, mereka agak enggak kayaknya gimana ya, kurang terima. Jadi si Rosemary bilang, saya tetap mempertahankan apa saya, istilahnya pemahaman dia lah gitu. Pemahaman si Rosemary itu pemahaman anak sekolah minggu. Kenapa diturunkan tadi? Mereka masih di atas tadi. Kenapa diturunkan si Justin sama si Rosemary? Kenapa nih si Kiamat? Ngapain Kiamat? Ngapain lo Kiamat? Gak usah lo kesini-sini lo. Pemegang kunci surga lo. Om PG, Kiamat. Siapa? Kiamat. Udah gak usah pegang, gak usah naikin. Ngapain? Percuma pemegang kunci surga. Ngapain? Mau ngapain? Orang sombong angku ini si Kiamat ini. Sombong rohani. Kita selama ini sangat antusias melihat kaum Kiamat, tetapi setelah kita ikuti kau masih juga ikut nyindir Edis, ya. Kau mau menjebak si Edis, saksi Yahova, dan kau kemarin naik ke rumahnya Edis karena apa? Karena didesak-desak sama si Grateful Lendir, ya. Mereka waktu Iya, bersekongkol orang ini, bersekongkol. Ayo. Udah kayak kucing mau nerkam. Akhirnya dinobarkan kan, kau lagi naik ke rumahnya Edis, dinobarkan mereka. Apa? Habis ini gua buktikan lu bukan haters ya. Oh. Superboy ya. Ya. Seperti yang gua tantang lu ya. Cabut Sok nantangin ya. ini si Kiamat ini. Cabut, tolol. Gini Om PG, kasih tahu aja dia waktu nanya sama Om PG. Nanya apa dia waktu itu? Waktu masih di room kita dia. Si bocil ini sok nantangin ini si bocil ini. Enggak, biar mereka tahu. Kiamat. Kau hacker abal-abal mau dikuliti sampai sedalam-dalam kau harusnya berterima kasih kau Kiamat. Sophia nolong kau ya. Sampai Sophia di roomnya siapa itu kemarin ya? Di roomnya si Babon. Oh, binatang ya kan. Iya. Udah aku buka ke panggung tolol ya kan. Kau kemarin apa niat baik mengapakan kau, tapi kau begitu modelnya ya. Cobalah itu. Kalau memang Gak usah dinaikkan sampah gak usah dinaikkan. Nggak perlu dinaikkan itu. Kau dikasihi orang mau baik samamu, tapi kau nggak tahu diri Kiamat ya. Sombong kau. Jangan dibilang PG nggak mau naikin dia ya. Kami yang tidak mau naikin kau Kiamat. Tidak, kami tidak nggak mau. Jangan dinaikin sampah, nggak perlu dinaikin. Kalau dinaikin PG kau kami Marah keluar. banget lu tolol. Iya. Kalau dinaikin kita turun. Biarin. Kami nggak mau kau naik karena kami udah kecewa melihat kau terlalu ember. Sampah kau di mana-mana kau. Sebenarnya orang juga udah banyak orang yang nggak suka sama dia. Aku kecewanya kemarin gini loh, biar kalian tahu Hamuna, ya. Waktu di roomnya Wekanda, di room siapa dia? Datang si Grateful, si Edis lagi live, dipaksa-paksa lah si naik sini, naik sana, ini. Naiklah dia ke sana kan, dia mau menjebak si Edis.
Ya, Iya, mau menjebak, mana perkataannya yang keluar yang apa? dinobarkan sama si orang si Grateful sama si WK. Oh, begini ya. Padahal ya, padahal Ketahuan niat busuknya. apa Ketahuan rupanya niat busuk mereka. ibu Batak itu keras, tidak mau menye-menye, tidak mau pelin-pelan, ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Biar paham kau, hei. User berapa kau? Kenapa? Keberatan kau sama ibu Batak? Kami nggak menye-menye, biar paham kau. Kami tidak suka model orang begitu. Siapa ini yang ngomong nih? Memang kenapa? Kualitas Dengerin ibu-ibu aja. Batak kenapa? Apa rupanya? Kau apa? Eh. Oh. Oh, sorry. Betul, kau. Sorry, jangan bawa Batak, nggak boleh. Di sini tidak ada ras, tidak ada suku ya. Maaf. Ini adalah tidak ada bawa suku, ya. Kami tidak membawa suku. Cabut lu binatang, cabut. Buang ke gajah itu. Iya, kami Batak. Emang kenapa kalau kami Batak? Kenapa? Ha? Udah jelas-jelas gua tantang lu di forum Superboy ya kan. Iya benar Gila, Ati. ya kan? Kemarin aku idolaku, aku senang kemarin sama dia. Tapi setelah dia melakukan begitu di roomnya si WK sama si Grateful membicarakan masalah SOP semua, saya hambar. Wah, paham kau kiamat? Saya hambar lihat kamu. Ya, kalau mau kau Kau di mana-mana kau udah tertolak kau kiamat. Di mana-mana kau udah tertolak. Ya. Semua para apologet udah banyak yang nggak suka sama kau, para penonton. Pasang dari kulitnya. Iya, nggak tahu diri. Tak ditolong Ibu Sophia kau. Ada niat baik Reda Marbun untuk ngapakan kau, tapi modelmu. Pergilah kau pula ke room sampah yang kerjanya hanya mengapain si Edis. Iya, ikut-ikutan dia ke sana. Kiamat. Bersatulah mereka pemegang kunci surga. Bersatu. Reda Marbun beserta timnya itu punya payung hukum, biar paham kau. Sekarang tahankan. Ntar lagi kau, entah diambilnya kau, entah diciduk kau, tahankanlah. Kok Ya turun? biarin aja. Dari Karica kok turun? Kenapa? Dia siap, udah siap dia katanya jadi martir. Biarin aja. Sepandai-pandainya kau meloncat, ya, sepandai-pandainya tupa meloncat, jatuhnya ke bawah juga. Jadi sepandai-pandainya kau lari sana lari sini, bersembunyi, suatu saat kau akan diciduk kiamat. Ingat itu, akan terciduk kau suatu saat. Hidup kau kan nggak tenang seperti itu, lari sana lari sini, ngumpat sana ngumpat sini. Tapi giliran ada orang yang mau menyelamatkan kau, tapi kau seperti itu sifat kau. Ya, kau tidak tahu diri. Orang mau menyelamatkan kau, orang penuh kasih, ingin membantu kau, tapi kau tuh nggak tahu diri. Ya, itulah kau. Jadi suatu saat kau bilang kau kan mau martir. Nah, kita lihat nanti ke depannya. Tapi kalau orang mau martir itu nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu tutup wajah. Kalau memang kau berani, kenapa kau lari sana sini? Hadapi dong, itu namanya yang martir. Kalau kau ngumpat sana sini ya bukan martir, itu namanya itu pengecut kau kiamat. Itu. Udahlah Kak Mawat. Ke band nanti. Pelanggaran nanti. Siapa? Enggak, biar dia sadar. Kak Mawat. Tuhan menyingkapkan orang-orang yang harus ditolong dan orang-orang yang tidak harus ditolong. Kalau ditolong dia, nanti dia akan ada kesombongan. Jadi biarin aja dia begitu kan. Udah. Jujur aja, aku kemarin simpati loh lihat dia pak main musik. Iya, dia datang ke Komal Kareda, kita udah ini sama dia, udah simpati sama dia. Karena kita tahu dia kan gimana selama ini. Ya kan kabur-kabur sana, kabur sini, mau ketangkap, mau diuber sama Kadrun. Iya. Sebenarnya orang-orang
apologet juga banyak yang nggak suka sama dia, sama penonton ini. Tapi Begini, ya itu, kita masih menyayangi dia, tapi dia begitu ya kan? suruh dia Tidak ke mau gereja, dia. suruh dia ke gereja. Jangan hanya apa saja, live saja, suruh dia ke gereja. Kan katanya di firman Tuhan kan pertemuan dengan, ya kan harus ke gereja kan, dengan apa namanya itu? Itu. Oh ngapa? Oh yang Nggak gak usah usah kita bahas dibahas itu. kiamat. Gak usah kita bahas itu, kita bahas aja yang lain. Ayo. SOP, SOP, Nggak akan pernah gereja. Takut ketahuan lah nanti identitasnya. SOP Dia Kak kan Mawat, SOP Kak Mawat. SOP itu mereka goreng-goreng, nggak taunya SOP itu pakai payung hukum ya, yaitu kan, dan itu untuk membackup para apologet di situ ada kena masalah, dan mereka dibrampingi oleh pengacara, bukan pengacara abal-abal seperti si Komisi Lele ya, tapi pengacara yang handal, yang sungguh luar biasa. Iya, ya digoreng. itulah mereka ini pengen dirangkul tapi Halo, ito nggak pilo ini. ko horas salon ito ko. Tuh, Katanya nggak butuh dirangkul, ya sudah. Kan mereka nanggung akibatnya nanti kalau dia kenapa-napa. Biarkan aja. Jangan sampai kayak gitu bahasamu, ayo cuan. Jangan. Jadi kita memang Ya, enggak. mereka goreng-goreng itu SOP, ya kan? Makanya Kak Reda marah. Iya. Si bocil MPD. Jadi kita udah tahu bagaimana kan. Ini kan yang duluan menggoreng-goreng ini kan si Amat, si Grateful, Lendir, baru lari ke yang lain-lain. Apapun ceritanya, kalau mereka nanti ya ada yang di dalam ini sudah melihat hasil apanya itu, mau minta gabung, kami ganjal yang pura. Pokoknya dia udah tertolak di tim herder, tertolak kau. Yamat bocil kau. Itu Itulah. akibat perbuatan kau, akibat kesombongan kau. Sudah Kak Mawat, jangan dibahas lagi si bocil itu. Ngapain dibahas-bahas si bocil itu? Enak kali dia. Emang siapa kali dia tuh? Iya, makanya karena dia ke sini kan tadi ya kita bahas lah. Ngapain dia ke sini? Masih dibuang butuh di- dia naik ke sini. Sudah dibuang nggak ke laut itu? Tunggu dulu, kuliah dulu. Dia dibuang nggak ke laut? Biar kuliah dulu. Lihat dulu masih ada nggak bocahnya itu? Kalau nggak belum dibuang dia ke laut, biar ku buang. Ngapain gabung di sini? Iya. Udah. Kita buang ke laut. Emangnya siapa Buang ke kali? laut. Aduh, masih ngantuk orang ini. Kemarin kan si Paul Jang Belum kena itu kopi ya, berniat lah orang belum itu ini. mau bikin Baru selesai komunitas. Segar badan malah ngantuk. Mau bikin di sini hujan deras loh. Iya, Di di sini belum, enggak loh. Di sini enggak Ini loh. baru mendung dong. Hujan deras. Ini baru nih gerimis nih. Baru jalan nih, tiup angin kayak. Oh, Baru diomongin sama kata kamu. mereka Rumbeda memperkeruh apalagi inong karena Ketularan ke sana kan hujan kan. hei Hamuna. Ya, share ulang dulu biar tambah udah berapa? Kalian di bawah itu tap-tap layar lah, masa nggak ada yang tap-tap nih, weh. Kalian di bawah itu ngapain, weh? Posting ulang Hamuna. Posting ulang salin Mereka tautan Beda mempengaruhi apalagi inang. karena sepi Aduh. donatur. Ayo tap-tap, weh. Kenceng kan. Absen, posting ulang gitu loh. Bagi yang merasa sekarang berkurang pemasukannya, tolong koreksi diri. Karena apa? Ya, karena apa? Nggak mungkin dong kurang gift kalian kalau kalian berapologi dengan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi netizen itu
bukan buta, bukan peka telinganya. Netizen itu punya hikmat, punya kepintaran, punya mata, punya telinga untuk menilai, ya, apakah benar seseorang apologet itu benar apa memberitakan firman Tuhan sesuai dengan yang apa, yang sesuai dengan firman Tuhan lah, aku bilang para apologet itu. Apologet sekarang udah bergosip kerjanya, bukan lagi memberitakan firman, menggosip. Tunggu dulu Kak Mawat, aku lagi bersabda. Jadi kan mereka itu memang betul sekarang donasi sudah berkurang kepada mereka. Ya, kan salah mereka. Reda memperkeruh katanya, Reda memperkeruh, bukan memperkeruh Reda. Justru tim Reda menyingkapkan ya kebusukan, kebobrokan, kebiadaban, penipuan, dusta mereka, ya, di balik mereka itu bukan benar-benar untuk memberitakan firman Tuhan, tapi cari cuan. Mereka tidak layak memberitakan firman Tuhan karena mereka masih ya dikelilingi oleh dikelilingi apa? Jinah. Ya, perselingkuhan, penipuan, ya, kebohongan, semua di situ. Biasa-biasa saja kalau mau jadi apologet, jangan ada di baliknya itu. Akhirnya Tuhan singkapkan siapa Anda. Tuhan singkapkan siapa Anda. Ya. Kenapa? Berkurang. Ya, pundi-pundimu. Jangan-jangan sebentar lagi zong, nggak ada pundi-pundimu. Kalian mengatakan kami ini dapat donasi. Kami room herder dan beserta yang ada di room herder ini tidak mau cari donasi, tidak mau cari gift, tidak mau cari cuan. Tapi kami tidak menolak kalau ada Tuhan kirimkan orang-orang berbaik hati untuk memberkati kami, ya. Tapi kan tujuan kami bukan untuk cari cuan, bukan untuk cari gift. Tujuan kami yang paling mulia adalah memberantas klien-klien. Hei, para apologet, ya, para apologet. Kenapa Jeki Sembiring goreng statement Edis apa? Kenapa Jeki Sembiring? Nggak ada. Siapanya tadi tuh? Oh, Jeki Sembiring, Bang PG. Enggak. Ya, enggak. Itu mau cari kawan itu si Oki tuh. Udah di Jeki masih netral. Jadi biar tahu kalian ya, para apologet yang sekarang lagi berkolaborasi, ya, cek kalian cari kawan untuk karena cuan-cuan kalian sudah jatuh, kalian berkolaborasi untuk menjatuhkan si Edis. Buktinya tuh bahas Edis terus. Kalau nggak bahas Edis nggak naik viewers kalian, ya. Kalau nggak bahas Edis tuh sikit-sikit aku intip room sana Edis, aku intip room sana Edis, aku intip room sana Edis. Kayaknya kok jadi Edis apa kalian kayak ketakutan sama Edis, sama herder lah kalian takut karena herder yang porak-porandakan pundi-pundi kalian. Kalau Edis itu mau segoncang apa, angin apapun kalian bikin, Tuhan pembelanya, biar kalian tahu memang orang yang sedang naik daun karena apa, dipakai Tuhan. Datang iblis-iblis, ya, kayak kalian itu apologet setan yang dari gereja setan ini. Aku bilang kalian bukan orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi orang-orang yang cinta sama setan, ya, cinta sama setan kalian. Kalau kalian takut akan Tuhan, tidak begitu muncung kalian, tidak begitu otak kalian, tidak begitu perangai kalian. Tapi karena kalian adalah, ya, apologet setan,
apologet setan. Laskarnya si Lucifer lah kalian. Ya. Inilah sekarang sudah nampak nabi-nabi palsu. Kalian lihat itu. Yang Parisi lah kalian, Parisi. Mulutmu mengatakan firman Tuhan, tetapi hatimu diselimuti kebencian, iri hati, semua yang tidak disukakan Tuhan itu. Tapi kalian bilang kalian baca firman Tuhan, jangan kalian lewatkan ayat-ayat yang mengatakan itu, jangan berzina, jangan menipu, jangan bersaksi dusta, jangan ini. Maunya kalian baca sikit-sikit. Ini si Edis udah itu rum biang itu, kata si Maya, rum asu itu, rum setan, rum ini yang kalian katakan itu ya, asu setan. Gambarkanlah kalian anak Tuhan, gambarkanlah diri kalian anak Tuhan ya. Kalian bilang kami asu apa semua, kalian bilang asu, tapi hati kami takut sama Tuhan. Kalian menganggap kalian anak Tuhan, anak raja, tapi perangai kalian seperti asu. Kalian, iya, salam Pak Sabto, naikkan dulu Pak Sabto. Sudah berapa hari aku tidak mendengar suara Pak Sabto bersabda. Ketua ada di tempat si RH. Tadi aku lihat, tapi malas naik ke sana, udah rame aku lihat di sana. Biarlah ketua di situ. Pengajaran kah? Weh. Pembahasan? Iya, Pembahasan kah? Pengajaran kah? iya pengajaran. Pembahasan di sana. Tentang pengajaran sih. Kalau ngomong-ngomong yang lain tentang herder tadi masuk aku ke sana, tapi ku tengok lagi bahas-bahas firman, ya udahlah aku tinggal, aku biar. Itu kalau si Grateful itu yang dibilangnya di ketek lansia, daripada kau lendir, kau si Mozart berlindung di selangkangan kau. Ya, berlindung di selangkangan kau si Mozart. Bagaimana mengenai Pak Sabto mah? Naiklah Pak Sabto. Bagaimana Kak Mawat? Sperma online? Spermanya itu udah dibayar weh, udah lunas Pak. 40 juta weh bayar sperma weh, mahal weh. 40 juta. Barteran, lunas utang, bayar sperma. Apa ini Om PG? Sinko boyfriend. Minta mau naik ini dia. Siapa ini? Om PG. Nggak tahu. Tujuanmu apa dia? Sinko mau naik? Tolong dijabarkan dulu. Mau ngapain kau naik? Bilang. Mau ngapain? Aku baik-baik dulu ngomong. Mau ngapain Sinko? Mau naik? Wede, hacker ini. Coba PG. Buang Habis kau turun kau gajah. anjing. Anjing Udah kau. bilang ya. Sok mau nyamar. Mes kau mau naik ke sini. Enggak sih. Buang kau bodat. Buang kau ke gajah. Buang kau ke gajah. Ndak Ngebatin kah? Ngebatin kah? Batin kau kan. Ngebatin kah? Sok mau menyamar dia. Menyamar kau. Udah tertolak kau di sini, udah tertolak. Nggak laku kau sama kami kau. Nggak laku. Bukan PG yang buang kau, kami yang buang kau. Iya, ODGJ. Kan diturunin kak. Iya. ODGJ itu. ODGJ betul, MPD. MPD kau. Kau lah yang duluan sama si Grateful. Naik kau juga tempat si Grateful sana kau, selendir itu. Ya kalian berkumpul lah di sana, sesama pemegang kunci surga kan kalian. Sanalah kau, ngapain kau di sini? Kalian kan udah pemegang kunci surga, udah punya kapling-kaplingan kalian di sana kan, udah punya kapling kalian di sana kan.
Kan udah Nah. dibilang ya kan, panggung terbuka di Superboy ya kan, simple gitu loh. Gak usah lu kepo-kepo anjing ya, gue kasih tahu sama lu. Mau giring kemana, mau malware, ayo, ya kan, simple kan? Iya. Mau Oh iya, mau ini hari ketiga ya, hari ketiga ya Sok-sokan dari gitu, ucapan gue itu. sok-sokan mau Iya. nantang. Iya, pansos dia tuh. Mau pansos dia kiamat. Soalnya dia udah tertolak di sana sini ya kan. Jadi keliling lah dia nyari-nyari ini pansos. Malah dia bilang waktu itu ya kan, dia komen waktu di tempat Kak Rede itu, katanya kita pansos sama dia. Cuy, lu siapa pansos orang sama lu kiamat? Hah? Kau yang pansos. Kayak orang hebat aja lu. Mau pansos Untungnya sama lu. apa buat saya? Tak ada ruginya bagi saya. Orang tidak bisa, tidak mau membuktikan. Lu ngarep pembuktian, nah? Kita buktikan di Superboy, tolol, ya. Sampah 136 IQ lu, ya. Gua kasih tahu sama lu, blow on. Iya, si paling kenal Tuhan dia. Udah pernah dia naik ke surga soalnya, jadi dia tahu, paling tahu. Di Komal Header jadi sampah, ya. IQ 136 lu itu. Bocah tengil sok merasa paling tahu segalanya, paling hebat. Dia sudah tahu, sudah naik dia ke surga weh, sudah naik dia ke surga. Si paling kenal Tuhan. Iya, gigi Tuhan dia tahu. Bocah ini. Sudah punya kapling dia di surga sana weh. Dia punya Ya, kapling-kapling bergabung sama mereka itu. bom-bom aja kan. Iya, gabung aja sama sono pemegang kunci surga. Sesama penipu, sesama pemegang kunci surga, sesama pengkhianat. Nah, disitulah kalian gabung. Memang apa, penjahat itu bertemunya sama penjahat, saling melindungi begitu. Iya, Kayak kemarin kiamat. kan, kayak kemarin Paul Jang itu kan, didekatinya, dirangkulnya semua, biar bersatu lah, biar ini. Oh, siapa yang mau bersatu sama lu, penipu, pengkhianat lu, Paul Jong? Sok-sok mau buat rekonsiliasi. Udah sepi kan mereka itu, si Justin apa, cari-cari cara lah. Mereka nggak bisa jatuhkan Sedis, cari cara mau buat room debat. Siapa yang mau datang debat ke situ? Biar rame Komalu itu. Mau kau undang si Edis kan, biar datang ke Komalu, biar lu rame, mau pansos lu semua lu di situ, ya kan? Jangan harap lah. Edis udah biar fokus aja. Apa pelayanannya, penginjilannya, nggak usah melayani orang-orang Tip layar yang Muna, nggak berguna. tip layar ya, ya. Misi mereka Ya, gagal. tep-tep lah kalian weh, nggak ada tep-tepnya orang ini weh. Misi mereka Nggak ada tep-tep layar kalian itu, jarinya dipakai lah tuh buat tep-tep. Biar aman komalnya. tep layar Hamuna. Di-share ulang, salin tautan. Iya, mereka mau buat yayasan, jadi kan biar bisa meraup lagi donasi. Ujung-ujungnya donasi, weh. Si Paul Jong lah nanti yang apanya untuk mengarahkan donasi. Oh iya, cuma di WK. Enggak, dia udah jalan-jalan juga dia. Ke si kumis lele pun udah pergi dia ke situ. Ke si mayat pun perginya dia ke situ. Tuh, Keliling dia, keliling. keliling Buka dia. aja iya roomnya sendiri. Buka room lo, kiamat. Ngapain lo? Keliling-keliling ke sana kemari. Gak laku lo ya. Buka room gak laku lo. Sok-sok Main-main. bilang orang mau pansus sama lu. Emang lu siapa?
Main-main kau sama room herder. Lu yang mau pansos, lu bilang herder yang mau pansos sama lu. Gak usah lu sok merasa kepedean kau. Sok kau paling hebat, paling tahu. Di surga juga nggak ada apa nanti ditanya kau itu Kristen denom apa? Kristen kau denom apa? Denom Katolik Protestan? Tak ada itu ditanya. Biar paham kau, jangan kau mabuk-mabuk denom aja kau mabuk. Dari dulu pembahasan kalian begitu aja, kalian itulah yang membuat gaduh kalian ini. Membuat ricu selalu. Dari dulu, tapi buahmu apa coba? Gak ada kan berbuah kalian. Gak ada buah. Apa yang kau bawa buah kepada Tuhan Yesus, ha? Udah berapa Berkibar, jiwa? tetap berkibar. Apalagi Iyalah. room herder nggak nyambung. Iya, room herder berkibar. Room herder. Netizen sudah mulai tersadarkan dengan apa yang disuarakan room herder. Yang selama ini mereka menerbangkan paus gip-gip, maka sekarang mereka sudah terkejut dan mereka sudah sadar bahwa mereka tidak layak menerima gift-gift lagi. Akhirnya pundi-pundi mereka jadi berkurang. Betul kan saudara-saudaraku netizen yang terhormat? Betul. Makanya mereka bilang herder ini bikin kacau. Ya kan, karena mereka sudah terganggu dapurnya. Gip-gip udah berkurang, donasi berkurang. Karena apa? Tim herder ini mengungkap penipuan-penipuan mereka. Sudah banyak yang tersadarkan, makanya mereka menuduh tim herder yang bikin kacau. Ya dapur lo yang kacau, kita bongkar penipuan kalian itu, kebohongan kalian. Mau makan apa? Katanya pizza lah nak. Iya betul. Jadi mereka merasa terganggu, ya kan, dengan kita bongkar-bongkar mereka di sini segala penipuannya. Makanya mereka nuduh kita bikin kacau. Kalian lah yang kacau selama ini. Kalian selalu gaduh, nggak jelas kalian menginjil apa. Ada yang si Justin katanya menginjil ke dalam. Mana ada menginjil ke dalam? Menginjil itu keluar. Bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Begitu Justin. Kau nih. Orang botol kayak gini menginjil kok ke dalam. Mana ada penginjilan ke dalam? Ambor S, room herder jadi pengawas penipu, benar. Pengawas penipu, bukan pengawas lagi itu pemberantas, ya. Pengawas masih mengawasi, masih pembiaran. Kalau sudah pemberantas, akhirnya ngeri. Iya, nggak bisa dugem lagi dia, nggak bisa. Iya, udah bangkrut dia, nggak bisa dugem. Jadi Kak Mawat, Iya, kita pantau itu si Justin itu. Nggak bisa, dia nggak konsisten orangnya. Katanya nggak mau lagi, sudah damai, tapi masih dibahas-bahas, sudah berkali-kali kan dia apa? Minta maaf, tapi masih aja bikin ulah. Jadi kita lihat ke depannya. Dia juga kena pengaruh sama sekelilingnya juga terkadang, ya kan. Jadi balik lagi dia menghujat mengapa si Edis lagi. Kita lihat kemarin katanya udah nggak mau ini. Kita lihatlah. Soalnya dia itu udah berkali-kali minta maaf tapi tetap aja begitu. Makanya kita lihat ke depan. Mau rekonsiliasi. Sekarang kalian itu bisa menerima perbedaan nggak? Mau buat rekonsiliasi.
Emang Kalian siapa nggak yang bisa mau atur-atur si rekonsiliasi Edis. ya? Oh harusnya si Edis itu begini, harusnya si Edis itu begono. Nggak ada hak kalian mengatur dia mau bagaimanapun dia penginjilannya. Haknya dia, nggak ada hak kalian di situ. Kalian nggak bisa menerima perbedaan, ya nggak ada rekonsiliasi pun kalian berdamai pasti gaduh-gaduh juga. Kalau si Edisnya fokus dia dengan anunya nggak pernah dia ganggu-ganggu kalian, nggak pernah dia ganggu orang. Dia baik-baik saja, kalian aja yang selalu mengganggu. Jadi kalian itu yang harus sadar diri. Kalianlah yang harus bertobat kau. Ya, jangan jadi batu sandungan. Orang lagi meraup jiwa, kalian batu sandungan, menghambat penginjilan. Karena kalian itu nggak ada selama ini apa kalian? Nggak ada buah kalian ya kan? Yang paling konyolnya lagi ya kan, siapa itu? Si Mata Picek, siapa lagi si RK, siapa itu? Mengatakan, "Oh, buah itu datang ini bukan karena orang, itu karena Roh Kudus." Udah kayak apa kau? Karena Roh Kudus ya, karena dengan adanya pemberitaan Injil. Roh Kudus membimbing. Kalau kau bilang karena hanya karena Roh Kudus, ya udah kun fayakun aja semua jadi. Ngapain Tuhan Yesus kan menyuruh memberitakan Injil, memperkenalkan Injil itu biar ke seluruh ujung bumi tahu keselamatan itu. Kalau kau bilang karena Roh Kudus, ngapain harus diberitakan Injil, goblok? Ya udah aja. Kun fayakun, jadilah semua jadi orang Kristen pengikut Kristus. Gak perlu diberitakan Injil. Kan itu kalau menurut omongan kalian si bodoh, si tolol. Ngaku-ngaku penginjil apologet. Tapi gak ada ilmu dalam otak kau tuh, gak ada. Ya. Bukan karena pemberitaan, bukan karena orang, goblok kau. Ya iya, masa dibilang karena Roh Kudus, semuanya karena Roh Kudus. Jadi si Edis itu memberitakan Injil begitu, memperkenalkan sama kadrun. Sia-sia dong kalau kau bilang karena Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing karena dengan adanya pemberitaan Injil. Melalui orang-orang lah dipakai Tuhan. Begitu, goblok. Bukan semata-mata karena Roh Kudus. Ya udah kalau semata-mata kau bilang begitu berarti Roh Kudus udah langsung aja lah orang itu seluruh ujung bumi ini menerima Tuhan Yesus udah tanpa perlu penginjilan. Logika orang ini nggak terbuka, logikanya logika rusak. Dengan pemberitaan Injil itulah dipakai Tuhan. Orang-orang yang mau menginjil sehingga mereka terbukalah hatinya untuk menerima keselamatan itu karena dengan penjelasan para penginjil ini gitu. Paham kalian, goblok, yang mengatakan itu oleh karena Roh. Gak capek kak? Minum dulu kak. Iya, soalnya kalau aku sesekalinya bicara tapi langsung moncongku ini apa, biar mereka itu sadar otaknya nggak kebuka, nggak ini dia asal mangap karena dia kan selama ini nggak berbuah, nggak ada buah penginjilannya, apa prestasinya nggak ada sehingga dia mengatakan oh orang masuk Kristen itu bukan karena manusia, karena Roh Kudus. Lah Roh Kudus itu membimbing melalui penginjilan itu, goblok. Kau penginjilan mana buah kau? Dasar pada botol kau. Menamakan diri apa apologet, tapi nggak ada otak kau. Karena kau nggak berbuah, kau bilang lah. Jadi sia-sia dong orang penginjilan ke sana kemari. Sia-sia dong orang menginjili buat apa?
Kalau kau bilang oleh karena Roh Kudus, berarti nggak perlu dong Injil diberitakan. Udah langsung aja kun fayakun kayak kadrun itu kan. Semua terjadi. Kun fayakun semua terjadi. Nah, udah gitu aja. Maksud kau goblok. Dasar. Ya. Ya, pendeta palsu itu. Tenang aja kalian. Kita masih tetap apa dia? Kakak lagi ngecas ya, Kak Mawat? Enggak. Kenapa? Suaraku nggak jelas ya? Enggak, kayak ter gitu loh, kayak ada bunyi strum. Oh, itu karena hujan. Suara hujan. Aku lagi di luar, enggak di kamar. Di luar depan tamu, ruang tamu. Pantes. Jadi hujan apa kalau di sini hujan? Ya, penjarakan pendeta palsu. Ya, betul. Memang harus dipenjarakan itu. Tetap lahirlah kalian. Aduh, barat kau tetap lahir kau barat. Pakai jarimu itu. Oh, kau ini. Gak ada pun tap-tapnya orang ini. Kencangkan tap-tapnya. Berapa Layar orang ini? Hamuna, kencang-kencangkan. Berapa orang ini? Ada 70 lebih orang. Masa nggak ada tap-tap Yo, kalian sih? Aku share bikin ulang kopi dulu Kak. Hamuna. Ya, aku bikin kopi Share dulu. ulang Ya, Hamuna. Ya. Penjarakan pendeta palsu siap menuju ke sana. Minum Kak Mawat. Barat. Oh, Iya, Barat. Aku minum dulu. Tapi kalian di bawah itu sambil tap-tap lah itu kencangkan weh. Kau barat di situ jangan komen aja kau. Oh, si RK Jarimu itu pakai, Oh, jarimu itu pakai. tunggu dulu. Si RK ini kan lagi ketar-ketir juga kan karena ada wawanya masuk ke room herder, ke herder bahwa dia mau ke ortodok. Sementara bapak yang mensupport dia adalah orang Katolik. Jadi bagaimana itu RK? Kepleset juga kau kan, bocor juga kan ke room herder. Cara kau itu, bangkrut nggak bisa dugem lagi. Iya, akhirnya dia jalan-jalan ke room yang satu, room yang satu, room yang satu. Sekarang dia membahas Edis terus. Kemarin dia membahas Yuli. Habis Yuli dia membahas Reda Marbun. Habis Reda Marbun dia membahas nenek mesum Francisca. Kak Mawat sama si Mama Sanggul. Oh, ternak selape jagung mau provokasi Bang Edi sama RBN. Oh iya, itu nanti Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela Edis. Hei RK Jagung, si Jagung, jadikah kau pindah ke ortodok? Hei Jagung, kok sekarang kau kayak yang apa namanya itu Hamuna, bervalidasinya apanya namanya itu, bahwa dia tidak ke ortodok. Pembelaan diri biasa, pembelaan diri. Udah malu dia karena ketahuan itu cat-catnya semua kan. Orang protes Malu dia. super kau ke Protestan balik lagi. Nanti yang mana nanti mengapakan kau mensupport kau balik ke situ, kau kemana arah angin ke situ kau ya. Dia tergantung donasi Kak. Oh Jadi gitu. nanti kalau orang kadrun yang orang sebelah yang ngasih donasi dia ke sana juga tuh. Oh suruh pindah ke sana, akan Iya. menuju ke sana dia itu, akan menuju ke sana juga. Raja Sandiwara sutradara, adakah bukti rekening yang kau kirim ke si Putri Rahmawati itu, yang kau katakan bahwa dia mengempas kau ya, karena dikatakan dia bunting, rupanya tidak bunting, rupanya itu skenariomu saja supaya kau dapat cuan dari orang-orang yang mengirim ke rekening si Putri
Putri Rahmawati atau mengiring ke si Jagung, maka dapatlah cuan-cuannya kan. Kau bilang kau diperas sama si Putri Rahmawati. Rupanya si Putri Rahmawati itu adalah skenariomu. Iya. Iya betul. Itu ingat ya, Jagung. Kau sudah merekayasa tentang itu. Nanti ujung-ujungnya datang sendiri yang kau rekayasakan itu terjadi kepadamu. Ya, terjadi kepadamu sesuai dengan perkataanmu. Kau anak Tuhan, tapi berani kau merekayasa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demi konten, demi supaya kau dapat cuan. Iya, skenario dia, skenario. Katanya lah kan, waktu di room herder, dia katanya dikompas sama si Putri Rahmawati. Maka si Putri minta uang terus sama si Jagung. Maka dikirimlah ke rekening si Putri Rahmawati. Katanya si Putri Rahmawati korban pidong si RK. Maka terjadilah pembuntingan. Iya, berakin news, benar. Jadi semua itu Anthony adalah skenarionya si RK. Iya, dia mau pindah dia ke ortodok. Skenarionya si RK, ya. Ternyata ya, Putri Rahmawati itu adalah mereka sendiri. Ya, tahu nggak? Kan jadi ada akunnya Putri Rahmawati. Putri Rahmawati itu adalah nama yang mereka buat sendiri. Seakan-akan kejadian itu benar adanya. Rupanya skenario si RK dan si Sarah Aritonang. Entah betul inang-inangnya, entah betul istrinya, entah tidak. Itulah dia yang tahu beserta Tuhan Yesus. Oh, selamat merayakan Hari Murtad Sedunia. Selamat merayakan. Itu dia, munculnya dia. Itu Anthony. Jadi kan masuklah ke pundi-pundinya si RK ini kan donasi. Iya, makanya nggak muncul dia siapanya itu, si Putri Rahmawatinya itu nggak ada kan, hanya ngarang-ngarang mereka. Sarah Aritonang itu sebenarnya. Shalom pion kecil. Itulah dia kan. Jadi Salam. Jadi si RK ini kita minta dulu. Tap layar kalian, tap layar weh. Kak Mawat sudah berapa mata memandang Kak Mawat? Berapa ini 8 berapa ya? Lihat dulu Kak Mawat. Iya, istrinya berperan sebagai Putri Rahmawati. Berapa Iya, Kak? makanya. Penipu itu, suami istri penipu dia itu. Berapa Kak Mawat? Apa Ada itu? 80 mata memandang. 70. 70 mata memandang. Share ulang dulu Hasian, supaya orang tahu bahwa ada si tukang bikin skenario. Biar kita minta dulu, kita bikin dulu skenario juga tentang yang lain-lain. Dia kita bikin jadinya sutradaranya. Kencangkanlah kalian weh. Sebentar nanti ada tap-tapnya, sebentar hilang. Kayak mana nih orang ini? Kencangkan tap-tapnya. Jadi sekarang si rambut jagung, si Jagung Ya, sudah, istrinya berperan sebagai putri. iya benar, sudah melanglang buana dia. Yang biasanya dia di roomnya saja, sekarang sudah pindah-pindah ke room yang satu dan ke room yang satu. Iya, itulah dia. Dialah sekarang, dialah sebagai komandan untuk memecah belah. Ya, sekarang untuk merusak sekarang. Dialah sekarang. Inilah kepala pemain yang buat skenario ini sekarang ribut ini adalah RK beserta
beserta pelaku bilang, beserta kroni-kroninya. Ya, rupanya bocor juga nya rencana busuk si RK ini kan, yang mau mengembang-ambingkan room herder, ya, supaya menjatuhkan. Harus kita dulu katanya room herder, katanya diombang-ambingkan, baru bisa si Edis dijatuhkan. Hei RK, herder itu tidak bisa diombang-ambingkan RK. Kok nggak Iya, bisa posting, nggak bisa. Oh, apa ya namanya? Bisa salin satu? tautan aja, salin tautan. RK, Share salin tautan. room Kalau herder nggak tidak bisa. bisa RK kau ombang-ambingkan, karena cakaran kami menusuk tanah itu, kuda-kuda kami sudah kuat. Kami tidak bisa kau ombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan. Kami tetap berdiri sesuai dengan kekuatan kuda-kuda kami, dan kami sudah mengambil ancang-ancang untuk menerkam kalian-kalian para apologet binal, para apologet yang penipu, ya, yang membuat cuan kalian berkurang, pundi-pundi kalian kosong, ya. Itulah kami herder, ya. Begitu juga sama si perempuan yang merasa cantik padahal bemo, ya, yang katanya apologet. Halo Tok Antoni, shalom. Ya, halo, selamat malam. Berarti Selamat malam juga. gini, Bunda, mau tanya gini. Berarti Iya. dulu yang ribut sama Berakin News itu cuma sandiwara juga dia, cuma bohongan. Benar. Ya, itu skenario mereka berdua suami istri itu bikin skenario. Wah, Yang sebenarnya nggak ada itu, si Putri itu nggak ada. Mereka hanya buat sandiwara. Emang luar biasa mereka ini. bahkan hampir berantem sama Pak Nganu itu, Bintang Daud kami. Iya, Iya, betul. sandiwara. Makanya. Sialan, ngadu domba juga tuh anak. Iya. Licik itu otaknya itu, licik. Sekarang kan dia yang bikin skenario semua supaya apologet ini, para mereka itu untuk menghancurkan si Edis. Ini skenario dia. Iya, dia juga itu. Ini. Kan sudah dipampangkan itu dia kan. Katanya mau diombang-ambingkan dulu herder-herdernya katanya. Dikiranya kita ini segampang itu dia mengombang-ambingkan. Dan dia membawa denom. Iya, memecah belah juga. Denom Katolik sama Denom. Protestan. Iya. Itulah. Iya, Udah itu licik mau si pindah RK itu. lagi ke ortodok kan? Ke gereja ortodok. Jadi itulah yang namanya apa? Umang-umang. Itu Jadi namanya cari pasukan, Bunda, namanya cari pasukan dia. iya. Itu yang perlu kita berantas, orang-orang yang begitu, yang tidak punya pendirian, yang otaknya IQ 78, ya. Yang otaknya sudah dipenuhi, hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, iri hati. Tuh. Itu dia sekarang berkolaborasi dengan si Grateful, berkolaborasi dia pokoknya dengan apologet yang pintar-pintar di dunia ini. Iya, Bang Sandi dulu sampai ribut dulu itu kan. Iya, Berakin News. udah tahu kok orang Sandi, Udah tahu orang itu. tahu Itu mereka. hanya sandiwara untuk mencari perhatian orang, terus untuk cari donasi. Kan itu waktu itu ada yang berdonasi waktu pada si Putri itu di bawah-bawahnya di situ. Berarti dia pura-pura jadi korban Benar. fitnah, ya kan? Iya. Korban fitnah, terus korban penipuan gitu. Ya, itulah dia karakter dia. Sampai kan Padahal dia yang menipu. Herder kan sampai mau bantu dia buat laporan di di Kepolisian.
Iya, kepolisian. mana ada dia, karena emang nggak ada kasusnya kan, mau lapor apa dia? Berarti Putri siapa namanya? Rahmawati. Itu berarti karakter fiksi dong, bohongan dong. Iya, nggak ada itu. Mereka hanya buat karangan-karangan gitu. Emang luar biasa kejahatannya si RK sama istrinya, sama suami istri. Licik otaknya. Kayak sutradara aja bisa bikin cerita, bikin film. Iya, udah bisa itu jadi sutradara itu. Membuat apa film? Iya, itu peran antagonis, peran apanya itu? Peran fiksi, peran apanya itu? Kalau si Putri Rahmawati itu peran apanya? Itu antagonis yang RK-nya jadi protagonis, korban. Peran. Oke, iya. Protagonis, iya. Iya, itu dia. Makanya luar biasa kan. Rencana busuk orang itu. Iya. Dulu juga waktu ribut-ribut masalah pembahasan apa Yesus punya Tuhan, itu kan dia yang memperkeruh suasana dengan mengatakan herder Edis menyerang dia di DM sampai ribuan DM kan, gara-gara itu kan heboh lagi, sampai si Babon si Bom itu mengundang orang si Ripa ke channelnya itu, kadrun gara-gara bahas dia, buat cerita bohong. Mana coba ditunjukkan, bisa nggak yang ribuan DM dia? Nggak ada, itu hanya sandiwara dia. Bilang mau mundur, padahal masih nongol aja batang hidungnya itu. Dikiranya kalau dia mundur kita ini, para penonton juga mundur, kau mundur sono. Penonton netizen tuh banyak tontonannya. Kau mundur juga nggak ada rugi, yang rugi kau. Nggak dapat lagi kau gip kan, nggak dapat donasi. Makanya kau nggak jadi mundur. Kau jilat ludahmu sendiri. Itulah kelicikan dia nih. Banyak skenario yang dibuatnya nih. Licik sama suami istri. Itu pun nggak tahu kita istrinya apa bukan itu. Kan setelah kejadian itu baru dia ngaku ada istrinya. Kalau dulu kan dia bilang dia nggak ada istrinya. Oh, sekian lama dia berapologet itu baru sekarang nongolin istri. Iya, karena kasus kemarin ditongolin istrinya. Kita nggak tahu itu istri benaran apa enggak, apa kumpul kebo. Ngaku-ngaku orang Batak lagi istrinya katanya. Jangan-jangan memang bohong, orang mulutnya udah nggak bisa dipercaya. Makanya udah ketahuan kedok dia ini, udah ketahuan. 1447 kan? Iya. Licik banget otaknya. Mentang-mentang ada spendernya itu siapa itu namanya? Mika, Pak Mika. Mika itu. Dia sok-sokan. Oh, saya punya 1 spender pun katanya. Mau 20 spender kau, bilang si Edis. Mau 10, 20 spender kau, masih Tante kalah Mika dengan itu. spender aku 1. Tante Mika yang dari apologet Islam. Bukan, Kristen. Pak Mika. Kristen, itulah spender pengusaha itu. Mentang-mentang masih apa dia kan? Kau RK kalau tahu kau bagaimana sifat aslimu, spender itu pun mundur dari kau satu persatu. Jangan bangga kau jilat ludahmu sendiri sok-sok mau ngangkat spender. Memang iri dengki dia nih sama si Edis dari dulu ini. Karena dia kalah dengan Edis. Kalian tuh kalau mau bersaing sehat lah. Jangan licik otak kau mau menjatuhkan, sengaja kau buat drama lah, apalah. Kalau kau mau mundur aja sana. Kenapa kau dari dulu gak mundur? Ribuan herder nyerang aku, herder si Edis. Ribuan DM masuk tapi gak bisa nunjukkan DM-nya ribuan. Omong kosong kau. Terus cat-catnya itu udah terbuka kan, udah bocor. Ya oke, Tok Antoni, oke, nggak apa-apa. Itu anak ada rupanya si Hesti Sinaga masuk, kayaknya nggak ada tuh. Iya, emang ngeri, bisa bikin drama kayak gitu, ngeri.
bawa firman Tuhan tapi kelakuan nggak sesuai.